Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ambillah waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan berikut ini. Pertama, dari Nuh kita belajar kesabaran dan iman. Nuh membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk membangun bahtera. Dia bekerja dengan sabar dan memberi kesaksian kepada orang-orang yang menolak pesannya. Kita hidup pada zaman yang sama dan perlu memberitakan Injil dengan setia meskipun orang-orang mengejek pesan Injil yang kita sampaikan. Satu-satunya tempat yang aman dari air bah adalah bahtera yang sedang dibangun. Satu-satunya tempat yang aman dari penghakiman kekal Allah adalah Kristus. Kedua, Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Secara signifikan, Nuh mendapatkan kasih karunia sebelum ia digambarkan sebagai orang yang adil dan sempurna. Ini adalah anugerah yang mengaktifkan iman dan Allah menghargai Nuh karena hanya anugerah itulah yang membuatnya percaya dan taat. Semoga Tuhan menolong kita berjalan bersamanya. Percayalah kepada Kristus dan taatilah Dia. Dengan demikian Anda akan tinggal di dalam kasih-Nya. Kejadian pasal 6. Introduction. Hati manusia yang rusak dan tindakan-tindakan kekerasan memprovokasi Allah untuk menghancurkan dunia dengan air bah. Tetapi Allah memanggil Nuh untuk melestarikan keluarga dan binatang serta burung di bahtera. Ayat 1-4. Sebagian orang memperkirakan bahwa anak-anak Allah adalah malaikat-malaikat yang jatuh. Namun, anak-anak Allah kemungkinan bukanlah malaikat, karena malaikat tidak kawin atau mempunyai anak. Matius pasal 22 ayat 30, Markus 12 ayat 25. Beberapa pakar yakin bahwa ungkapan ini menunjuk kepada keturunan Set yang saling kawin dengan keturunan Kain yang jahat. Hal ini tentu melemahkan pengaruh baik dari orang-orang yang setia dan meningkatkan kemerosotan moral di dunia yang mengakibatkan ledakan kejahatan. Ayat 3. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Telah ditafsirkan oleh beberapa penafsir bahwa Allah memberikan waktu 120 tahun kepada orang-orang pada zaman Nuh untuk mengubah cara hidup berdosa mereka. Allah menunjukkan kesabarannya yang luar biasa kepada kita juga. Dia juga memberi kita waktu untuk meninggalkan cara hidup kita dan mulai hidup menurut caranya. Cara yang tunjukkan dalam firman-Nya. Meskipun 120 tahun tampaknya seperti waktu yang lama, akhirnya waktu itu akan habis dan air bah melanda bumi. Waktu Anda juga mungkin akan habis. Datanglah kepada Allah untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa Anda. Anda tidak dapat melihat batas kesabaran Allah dan tidak ada tawar-menawar untuk menambah waktu. Ayat 4. Orang-orang raksasa ini kemungkinan hampir 3 meter tingginya. Istilah Ibrani yang sama digunakan untuk menyebut orang-orang yang tinggi di dalam bilangan pasal 13 ayat 33. Goliat yang tingginya 2,7 meter terdapat di dalam 1 Samuel pasal 17. Raksasa-raksasa itu memakai kelebihan fisik mereka untuk menindas orang yang ada di sekitar mereka. Ayat 6 dan 7. Apakah ini berarti bahwa Allah menyesal telah menciptakan manusia? Apakah Allah mengakui bahwa ia telah berbuat kesalahan? Tidak. Allah tidak berubah pikiran. 1 Samuel pasal 15 ayat 29. Sebaliknya, dia menyatakan kesedihannya atas apa yang orang-orang itu lakukan terhadap diri mereka, seperti orang tua yang merasakan kesedihan atas perilaku anaknya yang suka memberontak. Allah sedih karena orang-orang itu memilih dosa dan maut, bukan memilih hubungan dengan Dia. Ayat 6-8. Dosa-dosa manusia membuat Allah berduka. Dosa-dosa kita menghancurkan hati Allah, sama seperti dosa yang diperbuat manusia pada zaman Nuh. Meskipun demikian, Nuh menyenangkan hati manusia. Walaupun ia jauh dari sempurna, kita dapat mengikuti teladan Nuh dan berusaha menyenangkan hati Tuhan, kendati ada dosa yang mengelilingi kita. Ayat 9. Dengan ini mengatakan bahwa Nuh itu benar dan tidak bercela. Bukan berarti bahwa ia tidak pernah berdosa. Alkitab mencatat salah satu dosa Nuh dalam Kejadian pasal 9 ayat 20-29. Sebaliknya itu berarti bahwa Nuh mengasihi dan menaati Allah dengan segenap hati. Sepanjang hidupnya ia berjalan langkah demi langkah dengan iman, sebagai teladan hidup bagi generasinya. Seperti Nuh, kita hidup di dalam dunia yang dipenuhi oleh kejahatan.
Apakah kita mempengaruhi orang lain atau justru kita yang dipengaruhi oleh mereka? Ayat 11-12. Rusak di hadapan Tuhan, penuh dengan kekerasan, kerusakan dan kekerasan mengalir dari imajinasi, pikiran-pikiran, hati yang rusak. Ayat 5, Amsal 23 ayat 7, Matius pasal 15 ayat 19. Ayat 15, bahtera yang dibuat oleh Nuh bukanlah sebuah sampan. Bayangkan diri Anda sedang membangun bahtera dengan panjang 1,5 kali lapangan sepak bola dan setinggi bangunan 4 lantai. Panjang bahtera itu 6 kali lebarnya. Perbandingan yang sama digunakan oleh pembuat kapal modern. Bahtera besar itu mungkin dibangun bermil-mil jauhnya dari laut oleh sedikit saja orang yang mempercayai janji-janji Allah dengan setia dan menaati perintah-perintahnya. Ayat 18, ketika Allah berfirman, aku akan mengadakan perjanjianku. Dia sebetulnya sedang membuat sebuah janji. Ini adalah tema yang umum di dalam Alkitab. Allah membuat perjanjian dengan umatnya. Betapa tentram rasanya saat mengetahui bahwa Allah membuat perjanjian dengan kita. Dia tetaplah keselamatan kita, dan kita dijaga dengan aman melalui hubungan kita dengan Dia. Untuk perjanjian-perjanjian lainnya, lihat Kejadian pasal 9 ayat 8-17, Kejadian 12 ayat 1-3, dan Kejadian 15 ayat 7-21. Ayat 22. Nuh mendapatkan hak untuk bekerja ketika Allah menyuruh membangun bahtera besar itu. Orang lain pasti telah diperingatkan mengenai bencana yang akan datang. 1 Petrus pasal 3 ayat 20, namun rupanya mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi. Saat ini tidak banyak hal yang berubah. Setiap hari ribuan orang diperingatkan tentang penghukuman Allah yang tidak terelakkan. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak benar-benar percaya bahwa hal itu akan terjadi. Jangan berharap orang-orang akan menerima pemberitaan yang Anda sampaikan mengenai tindakan Allah berupa penghukuman yang akan datang terhadap dosa. Orang-orang yang tidak percaya pada Allah akan menyangkal penghukuman Allah itu dan berusaha agar Anda menyangkal Allah juga. Tapi ingatlah akan janji Allah kepada Nuh bahwa Dia akan menjaganya tetap aman. Hal ini dapat mendorong Anda untuk percaya bahwa Allah akan memberikan kelepasan dalam penghukuman yang pasti akan datang.